Kami dari kelompok 1, di sini kami akan membahas isu tentang dampak negatif globalisasi di bidang pangan. Anggota dari kelompok 1, saya sendiri, Sefti Oliani Siragar, teman saya Dewa Rakita, dan saya Yinji Betalia Sanana Lambubola. Tujuan pembuatan video kami ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perkembangan globalisasi di bidang pangan, untuk menganalisis apa saja dampak negatif globalisasi di bidang pangan, dan untuk merancang solusi dari dampak negatif globalisasi di bidang pangan tersebut. Kita tahu bahwa globalisasi saat ini berkembang sangat pesat, mulai dari teknologi, kesenian, pakaian, hingga makanan yang mungkin kita tidak asing lagi dengan makanan cepat saji atau junk food. Dampak globalisasi bagi bidang budaya pangan dunia yang akan saya nyatakan memiliki batasan dalam negara maju dan berkembang. Salah satu dampaknya adalah bervariasinya makanan di sekitar kita karena perdagangan antar negara sudah merupakan hal yang lazim. Nah, di zaman era globalisasi ini, perkembangan dunia usaha serta bisnis itu tumbuh dengan sangat pesat yang membuat adanya peluang dan juga tantangan tentang hal tersebut yang harus diikuti dengan pola hidup manusia yang bergerak dengan cepat, di mana itu menyebabkan manusia menginginkan suatu barang hingga makanan dengan cara yang instan. Perubahan pola konsumsi masyarakat yang beraneka ragam itu memunculkan konsep penghidupan jenis fast food atau makanan cepat saji. Dari sini kita mengetahui bahwa globalisasi itu membawa pengaruh besar di bidang kuliner, yaitu pengaruh sajian asing yang mulai menggeser posisi makanan tradisional asli Indonesia. Globalisasi membawa berbagai produk makanan produksi luar negeri yang kita kenal sebagai junk food dan fast food yang banyak digemari dan memiliki banyak sekali cabang di seluruh Indonesia. Karena junk food itu dianggap mempunyai tampilan yang jauh lebih menggugah selera karena warna dan juga dekorasinya yang menarik perhatian. Selain itu, media komunikasi yang salah satu cara untuk promosi atau mengenalkan makanan junk food itu juga lebih kreatif dan menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kita sudah mulai terbiasa untuk mengkonsumsi makanan instan, meski ada dampak kesehatan jangka panjang yang bisa membahayakan tubuh. Makanan-makanan yang dijual di kedai makanan fast food dan junk food ini biasanya menggunakan bahan-bahan yang kurang sehat diproses dengan air fry sehingga mengandung kolesterol dan juga gula yang tinggi. Meski masyarakat menyadari kebiasaan mengkonsumsi jenis makanan ini bisa menimbulkan risiko gangguan kesehatan jangka panjang seperti obesitas, jantung, stroke, hingga kanker. Konsumsi makanan tradisional yang termasuk slow food dianggap kurang menarik bagi generasi muda yang menonjolkan tampilan visual dalam berbagai hal. Aspek konsumsi serta kebijakan yang melingkupinya selama ini masih merupakan aspek yang relatif belum banyak tersentuh oleh program pertanian berkelanjutan. Padahal telah banyak hasil studi yang menunjukkan bahwa kini derasnya laju komersialisasi dan globalisasi pangan telah merambah hingga ke ranah tersebut. Celakanya lagi, komersialisasi dan globalisasi pangan tersebut kini telah merambah hingga ke kawasan perdesaan yang notabene merupakan kawasan sentra penghasil pangan, terutama beras. Sungguh ironis jika kita memang pada akhirnya keluarga petani sebagai produsen pangan ternyata menjadi pelanggan setia berbagai pangan pabrik hanya untuk sekedar mengisi perut. Makanan kini bukan hanya urusan perut, melainkan juga untuk gaya hidup. Sementara itu, ada pula yang mencitrakan bahwa panganan pabrik itu adalah bersih, bergizi, dan aman. Sedangkan panganan tradisional itu adalah kotor dan tidak aman. Dari pernyataan itu dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa pedagang-pedagang lokal atau pedagang-pedagang tradisional akan bangkrut dan sangat sulit untuk bersaing. Apalagi petani-petani pun sudah terjerat dengan konsumsi pabrik yang sangat berkembang saat ini. Nah, dari pemaparan kami tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa globalisasi itu tidak dapat ditolak. Namun, kita harus mampu untuk memilih-milih antara sisi yang baik dengan sisi yang buruk. Di samping itu, kita pun harus menjadi masing-masing pribadi yang bijak dalam menghadapi globalisasi. Sebagai warga negara yang berbangsa dan bernegara,
kita sebagai warga negara Indonesia harus memahami bahwa kebutuhan pangan itu sangat berhubungan dengan konteks alam dan sosial budaya masyarakat. Yang terakhir adalah karena pangan itu sangat kental dengan konteks lokalitasnya, baik dari alam maupun sosial budayanya, jadi apa yang kita lakukan itu belum tentu cocok di suatu kawasan. Siapapun yang ingin melakukan pemberdayaan pangan tidak bisa begitu saja menduplikasikan hal itu dengan kawasan lain. Itulah mengapa dikatakan bahwa pengetahuan itu sangat penting, apalagi di bidang pengetahuan dan sosial budaya. Baiklah, sekian dari hasil mini riset kami tentang dampak negatif globalisasi di bidang pangan. Kami mohon maaf jika ada kesalahan penjelasan di video kami. Kami ucapkan terima kasih.